dulu. Alhamdulillah kuliahnya pagi, masih fresh, insya Allah bisa lebih mudah untuk memahami. Walaupun slide-nya agak banyak, tapi ya semoga bisa disampaikan dengan baik dan bisa juga diterima dengan baik oleh teman-teman sekalian. Baik, ya. Kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, bisa diakhiri. Kuliahnya benar ya, imunitas pada sistem respirasi atau ya imunitas pada sistem respirasi. Betul. Ini bloknya kardiorespi betul ya. Slide-nya ada 55 dikurangi 2, judul sama terima kasih. Jadi ada 53 slide. Baik, untuk pembukaan aja. Ini kan sudah beberapa kali dapat materi imunologi ya. Semoga masih ingat ya definisi imunologi. Apa-apa yang namanya logi-logi itu ya berarti kan ilmu. Ilmu tentang sistem kekebalan tubuh atau imun. Gampangnya sih begitu. Itu sederhananya. Cuman kalau dibedah lagi lebih dalam banyak tuh. Nah, diantaranya pembedahannya dibagi menjadi dua macam, aktif sama pasif. Kalau imunitas itu, imunitas yang aktif itu yang memang dibentuk oleh tubuhnya sendiri. Biasanya dari proses infeksi atau proses terpapar oleh antigen asing ya, sehingga tubuh dengan aktif membentuk kekebalannya untuk melawan antigen asing tersebut. Baik antigen itu cuma berupa potongan antigen atau yang utuh ada di dalam mikroorganisme. Misalnya pas kalian terkena flu atau terkena infeksi apapun itu, kan ada antigen di mikroorganisme itu ya, dikenali akhirnya dibentuk. Atau bisa juga pasif. Jadi antigen yang sudah antigen antibodi atau sistem kekebalan tubuh yang sudah terbentuk dari orang lain itu ditransfer. Contohnya waktu kemarin COVID, teman-teman sudah merasakan yang ada apa namanya transfer plasma ya, plasma yang sudah ada antibodi anti COVID-nya itu diberikan dari pasien yang sudah mampu bertahan melewati COVID ke pasien yang sedang kritis atau yang belum terpapar COVID. Seperti itu. Ya, salah satunya adalah program imunisasi juga. Gitu. Terus pembagian lainnya lewat innate sama adaptif. Itu nanti ini ya di slide berikutnya. Sama saya harap teman-teman masih ingat sih anatomi sistem respirasi. Ini ada kaitannya sedikit di materi kita hari ini. Sama histologinya itu agak banyak kaitannya dan fisiologi. Dua poin terakhir ini yang lebih banyak kaitannya dengan imunitas. Kalau anatominya nggak terlalu ya. Baik, ini sedikit mengingat perbedaan antara imunitas innate sama adaptif. Di mana kalau innate itu ya nggak kenal ya. Maksudnya nggak kenal, belum mengenali secara spesifik. Kalau apapun yang asing itu akan langsung diserang. Komponennya apa aja? Yang utama tuh yang pertama me- menjaga itu ya ini cellular and chemical barrier. Jadi barrier yang ada di permukaan yang berinteraksi langsung dengan dunia luar. Jangan salah ya, sistem respirasi itu walaupun dia ada di dalam, tapi karena dia berupa saluran terbuka, maka mukosa di salurnya itu ya bisa dibilang bersinggungan sama dunia luar. Oke, di antaranya ada kulit, mukosa epitelial, ini yang banyak berperan di sistem respirasi ya, karena umumnya mayoritas sistem respirasi itu ya dindingnya dinding mukosal, ya epitel yang ada di mukosa lapisan pertamanya itu. Dia memproduksi uh, kimia-kimia yang bersifat antimikrobial. Kalau dari komponen darah juga ada yang innate, ada komplement sama komponen-komponen yang lain. Nah, selulernya ini ada pagosit sama NK cell. NK cell ini mungkin teman-teman ingat, dia kalau secara struktur apa namanya antigen permukaannya dia sebenarnya masuk ke limfosit. Cuma karena dia sifatnya menyerang tidak tidak dengan spesifik, ya, maka dia dimasukkan ke dalam sistem imun innate. Jadi secara
secara konsep sebenarnya dia adalah sel sel adaptif, sel limfosit soalnya. Ya, kebalikannya adalah yang di sini. Ini adalah rangkuman aja. Silakan nanti bisa diperdalam lagi, baca materi-materi sebelumnya. Ini cuma untuk mengingat aja. Ini anatomi sistem respirasinya dibagi menjadi dua, sistem respirasi bagian atas sama respirasi bagian bawah. Batasannya di mana? Nanti dibaca lagi batas pembagiannya antara respirasi atas sama bawah. Jangan salah. Nanti itu banyak disinggung ketika kalian sudah koas di bagian THT atau bahkan di bagian bedah juga kadang ditanyakan. Kepake nih pembagiannya. Anatomi sistem respirasi selain dibagi atas sama bawah juga dibagi menjadi conducting part sama respiratory part. Jadi kalau conducting part ini dia cuma mengalirkan udara. Cuma mengalirkan udara, yaitu mulai dari nasal, dari bagian hidung ya, sampai bronkiolus. Sedangkan di bawahnya bronkiolus, setelah bronkiolus yaitu bronkus terminalis, itu dia sudah mulai bisa sudah mulai terjadi pertukaran antara oksigen sama CO2, karbon dioksida. Cuman memang tidak sebanyak di alveolus. Ini bedanya ya. Dulu pas zaman SMA kita diajari, SMA atau SMP ya, diajari bahwa pertukaran udara terjadi di alveoli. Itu betul. Tapi ternyata setelah kita belajar di kedokteran, kita tahu bahwa ternyata bukan cuma di alveoli aja. Sebelumnya alveoli, yaitu tangkainya alveoli adalah bronchus terminalis, ini juga sudah mulai terjadi pertukaran udara. Ya, di sini sudah mulai terjadi pertukaran udara. Gitu. Makanya dia walaupun bentuknya adalah saluran, ya, mirip-mirip sama bronkiolus, tapi dia karena sudah mulai terjadi pertukaran udara, maka masuknya ke respiratory parts, bukan ke conducting parts. Ini tadi saya sudah sempat singgung bahwa sistem respirasi mirip juga sama sistem pencernaan ya. Merupakan sistem berhubungan langsung dengan dunia luar tubuh. Ini yang paling terpapar dibanding sama sistem pencernaan ya. Karena sistem pencernaan baru bisa terpapar kalau memang kita makan. Tapi kalau respirasi kan tiap detik kita nafas ya, nggak mungkin sehari 3 kali doang bernafasnya, nggak. Kalau makan kan cuma 3 kali. Walaupun minum ya mungkin agak sering ya, tapi tidak sesering frekuensinya dengan bernafas. Sehingga inilah yang sistem di tubuh yang paling terpapar dengan dunia luar secara kontinu. Dengan menghirup udara sekitar 8.500 udara per hari. Ini untuk orang dewasa. Kalau untuk anak-anak agak berkurang. Nah, untuk yang orang tua juga berkurang. Nah, untuk yang atlet lebih banyak lagi. Sehingga paparan ini terutama yang uh, udaranya itu bisa yang bersih, bisa juga yang nggak bersih, yang kotor, ada cemarannya. Nah, cemarannya itu terbagi menjadi dua. Ada cemaran yang inorganik, inorganic substance berupa asap-asap ya, sama yang organik. Ada polen, bahkan ada jamur, virus, bakteri, sama antigen, potongan antigen juga bisa. Seperti yang kemarin sering-sering disinggung sama di zamannya COVID ya. Ini ada yang airborne. Nah, ini yang terpapar ke respirasi. Nah, sehingga karena dia paparannya kontinu, maka sistem ini perlu perlindungan khusus atau lebih. Dan Allah sudah menyiapkan itu, maka Allah menciptakan sistem imun yang berbeda bukan berbeda dalam hal ada banyak tambahannya di sistem respirasi ini, karena memang perlu perlindungan tambahan. Ya, alhamdulillah Allah sudah menciptakan beberapa lapis perlindungan untuk mencegah atau menghambat invasi. Cuman memang secara umum prinsipnya kalau imun itu di tubuh kita ya namanya usaha ya. Kadang ada gagalnya. Tapi insya Allah mayoritasnya berhasil pertahanan itu walaupun kita tidak sadari. Nah, dalam hal ini sistem respirasi itu Allah lebih menguatkannya di sistem innate. Innate immunity-nya itu di lapisannya diperbanyak. Bariernya kok barier sih? Ya, lapisan pertahanannya diperbanyak. Di sini dikatakan innate immunity yang berperan utama ya, peran penting. Dalam hal ini dia memproduksi berbagai antimicrobial defense, ada barrier aktif maupun pasif.
ada sitokin inflamatoriknya banyak, ada kemokin juga sama peptida antimikrobial. Sehingga walaupun ada banyak Streptococcus, Staphylococcus di rongga hidung, tapi kita nggak gampang tuh sakit atau terinfeksi sama kedua bakteri tersebut di rongga hidung kita. Karena ada peptida antimikrobial yang membatasi pertumbuhan mereka. Mereka bisa tumbuh, bisa berkembang, cuman nggak banyak. Nah, untuk yang fisiknya ada rambut-rambut di cuping hidung. Yang ini fungsinya untuk menyaring partikel ya, debu-debu yang halus-halus itu bisa tuh. Kalau apa namanya kondisinya agak genting misalnya mungkin ada yang dari Kalimantan di sini di daerah Sangatta sana tuh banyak daerah pertambangan batu bara ya. Itu cemarannya banyak sekali. Nah, biasanya orang-orang di sana itu produksi mukosanya itu lendir ya, lendir di saluran pernapasan atas itu lebih banyak. Karena memang cemarannya banyak. Tidak bisa tidak bisa cuma mengandalkan rambut-rambut aja. Harus dibasahin. Karena dengan dibasahin partikel-partikel kecilnya itu bisa nyangkut lebih efektif baik di rambutnya maupun di epitelnya. Nah, kalau sudah kelewat juga, biasanya langsung ada muncul tuh refleks bersin. Hashim! Karena mereka bisa berhasil melewati ini, ketika mau masuk lebih jauh lagi, dia akan merangsang epitel mukosa bagian lebih dalam, yang mana di sana banyak saraf-saraf sensitif ya, yang akan memicu atau menimbulkan refleks bersin. Kalau lebih dalam lagi, refleksnya refleks batuk. Gitu. Ini fungsinya untuk memaksa keluar agen-agen asing yang berhasil masuk lebih jauh, melewati dua pertahanan ini, rambut sama mukus. Ini gambarannya ya, kalau cuping hidung kita seperti ini. Ini gambarannya, kadang ada yang kayak gini, nah ini biasanya yang cowok-cowok nih. Biasanya ada rambut-rambut hidung keluar kayak gini ya. Sebenarnya bagus nggak bagus ya, kalau secara estetika mungkin kelihatannya, ih kok jorok banget ya rambut hidungnya keluar. Tapi secara imunologis, nah menurut ilmu imun pertahanan tubuh ini sebenarnya pertahanannya lebih bagus juga. Ini gambarnya dua gini ya, ini ada dua lubang hidung. Kalau di sini ada satu rambut aja, kiri kanan berpasangan. Tep, maka yang tadinya ini bisa dilewati sama partikel, tapi kayaknya nggak ada debu yang besarnya 16 mm. 16 mm itu 1,6 cm. Hampir 2 cm, nggak ada ya. Kalau ada gini, ini akan lebih tertahan. Ya, sehingga debunya pasti, bendanya pasti cuma yang bisa masuk itu harus kurang dari 1,6 cm. Bisa 1,4, 1,2. Yang jelas kalau 1,6 dia nggak bisa masuk karena sudah ketahan sama rambut ini. Ini kalau dibagi menjadi dua. Apalagi kalau dibagi menjadi empat. Ini lebih tertahan lagi. Lebih kecil terus saja rambutnya kalau makin banyak itu akan lebih kecil lagi. Partikelnya akan tertahan. Dan juga kalau dia ada basah-basah di sini, ada mukosanya, ada lendirnya, itu akan mudah nempel di sini. Atau di dinding-dinding sini juga bisa nempel. Gitu dibandingkan sama yang plong kayak gini. Cuman ya nggak perlu kayak gini juga ya rambutnya ini. Ini gila nih ini. Ini ekstrim. eh Dirapikan lah ya. Jangan sampai kayak gini juga. Aduh, udah kita skip aja. Jijik ngeliatnya. Ya, jadi untuk yang suka mencukur rambut hidung, setelah tahu ini, saya sih bisa menyarankan jangan dicukur sampai habis. Ya, sisakanlah. Paling enggak, apa namanya, cukuplah sampai tidak kelihatan aja rambut-rambut hidungnya. Jangan sampai habis. Karena kalau habis, kalian kehilangan satu pertahanan ini. Cuma mau cuma apa namanya, mengandalkan mukusnya. Ini satu pertahanan kalian hilang. Ya, jadi pertengahan ya. Di Islam kan seperti itu pertengahan. Nggak ekstrim gila nih kayak gini, nggak ekstrim habis juga kayak gini. Kan nggak ada bulunya nih, nggak ada rambut hidungnya. Nah, kalau untuk yang eh, lebih dalam lagi ke sistem imunnya, tadi kan yang masih fisik ya. Eh, Sistem imun di respirasi itu ada dua juga seperti yang lain, ada yang innate sama adaptif. Tadi sudah saya singgung, yang utamanya adalah yang sistem epitelial.
sel-sel epitel di saluran nafas, dari saluran nafas atas sampai ke bawah itu ada. Ya, yang di atas utamanya adalah yang epithelial sel yang bersilia, yang punya rambut-rambut halus. Oke, ini rambut-rambut halus ini bisa bergerak, gerakannya dari dalam keluar, sehingga ketika dia ada debu yang tersangkut di mukusnya, maka gerakan silia ini akan mengeluarkan mukus berikut sama debu-debu tadi dari dalam keluar. Biasanya nanti kalau malam tidur gerakannya itu melambat, terus mukusnya mengering. Nah, bangun pagi-pagi itu upilnya ada pasti. Itu ya. Terus kalau di pertengahan ada sel Clara. Ah, ini kayaknya juga saya kemarin sempat lihat-lihat slide-nya Dr. Arif Yahya apa ya. Itu sudah disinggung juga tentang sel Clara ini. Baik secara histologi, fisiologi maupun imunologinya. Nanti kita singgung sedikit. Terus ada epithelial cell tapi yang tipe 2. Nah, bedanya apa sama yang tipe 1 ini? Nanti di belakangnya. Kalau untuk sistem imunnya sama seperti yang lain, ada sel-sel imunnya ada yang sama yang lain, ada sel fagosit, baik polimorfonuklear maupun mononuklear, sama NK sel yang tadi ya. Ada sel dendritik yang memang di mana-mana ada untuk yang innate, sama ini tambahannya. Di ini mirip sama kulit. Jadi sistem kekebalan tubuh sistem respirasi kita itu punya bakteri-bakteri yang saprofit yang memang dia tinggal di situ, berkembang di situ tapi dibatasi. Nah, dengan adanya bakteri saprofit ini akan mengurangi laju pertumbuhan bakteri yang patogen. Ya, bahkan jamur pun menjadi susah untuk tumbuh di situ karena sudah ada mikroorganisme saprofit. Ini akan berakibat jelek kalau mikroorganisme saprofit ini kalian hilangkan. Misalnya kayak cuci hidung. Nah, cuci hidung tapi pakai yang ekstrim sampai menghilangkan bakteri saprofit ini. Itu nanti biasanya kalau udah biasa dibersihkan sampai benar-benar bersih deh. Kelihatannya sih bagus, tapi sebenarnya karena ini hilang, poin 4 ini hilang, dia lebih mudah terinfeksi sama jamur, sama bakteri patogen yang lain. Itu lebih lebih rentan sebenarnya jadinya. Gitu. Nah, yang terakhir untuk yang innate ada yang humoral. Ini yang tadi saya singgung di depan. Ada antimikrobial mukus ya di sana. Sama uh, molekul-molekul lainnya lagi yang humoral. Sedangkan adaptif serupa dengan di tempat lain ada humoral sama selular. Ini nggak ada bedanya. Mungkin nanti saya nggak terlalu slide saya di belakang nggak terlalu spesifik untuk yang adaptif ini ya, karena sama aja sama sistem imun yang lain untuk yang adaptifnya ini. Oke, kita masuk ke yang pertama, yang innate immunity, epithelial cell yang di saluran nafas. Ini pertama, yang epithelial cell tipe 1 ya. Ini ada 3 macamnya. Uh, ada 3 macam. Jadi walaupun dia saya katakan ada di saluran nafas atas, tapi sebenarnya dia sepanjang saluran nafas itu ada dari atas sampai bawah. Cuma karena di bagian tengah dan bawah ada lini yang lain, maka dia jadi tidak didominasi oleh epithelial cell ini. Tapi sebenarnya ada di semua jalur. Di upper tract, small airway, sama yang di alveoli pun ada. Tuh. Yang di upper tract, tipe 1, ciliated. Yang di small airway, pertengahan ya, sampai sebelum alveolus, itu ada sel Clara, yang ini tipe 2. Nah, ini epithelial selnya ini kan dia apa namanya? Ini disinggung di histologi sebenarnya. Dia silindris ya, silindris berselia. Nah, kalau orang yang sering terpapar apa namanya? Polutan, biasanya sih yang paling banyak dikasih contoh tuh yang heavy smoker ya. Nggak usah heavy lah, smoker aja juga sudah bisa mengubah sel epithelial itu. Jadi kalau yang sering terpapar sama polutan, sel yang tadinya bentuknya silindris, sifatnya sel silindris itu kan dia bisa memproduksi banyak mukus, banyak cairan. Tapi dia rentan. Ketika dia sering rusak, maka sel tersebut akan melakukan adaptasi. Ini kalau nggak salah sudah dapat materi adaptasi sel ya. Salah satu bentuk adaptasi sel epitelial dia akan berubah.
Dia akan berubah, tadinya epitelnya bentuknya silindris, dia berubah menjadi kuboid. Ini langkah pertama nih. Sel kuboid itu adalah peralihan dari silindris ke squamous. Jadi dia sifatnya nggak sebagus silindris dalam hal produksi mukus. Jadi produksinya ada, cuman dikit, terbatas. Dan dia sudah kehilangan silianya. Jadi dia cuma produksi mukus aja, nggak banyak dan juga nggak bersila, sehingga apa namanya, kalau ada polutan yang tersangkut di mukusnya itu, ya udah diam di situ, nggak digerakin keluar. Ini kerugiannya. Oke, tapi ya setidaknya ada mukusnya lah, bisa menjebak debu-debu atau partikel-partikel, sehingga tidak berangkat lebih jauh ke dalam. Cuman ya dia tertahan di situ. Nah, kalau ini paparannya terus, paparan maksudnya paparan polutan sama asap rokok, yes, toksin-toksin itu ya, dia tetap akan rusak. Rusak, muncul lagi yang baru, rusak, muncul lagi yang baru, kan dia gitu ya. Tetap berusaha untuk mempertahankan eksistensinya. Sama seperti yang silindris tadi di awal-awal. Ketika dia sudah kuboid tapi tetap dirusak juga oleh paparan asap rokok itu atau polutan yang lain, dia akan mulai diubah lagi nih. Wah, ini nggak bisa nih saya hidup sebagai kuboid. Maka sel tersebut akan beradaptasi lagi dan pada akhirnya berubah menjadi squamous. Squamous ini sifatnya kuat. Dia kalau terpapar sama asap rokok sama polutan nggak gampang rusak. Makanya Allah menciptakan squamous itu menjadi epitel yang ada di kulit, kulit bagian luar kita. Karena memang tahan, lebih tahan dibanding epitel kuboid sama silindris. Tapi sifat produksi mukosa nggak ada. Ya kayak kulit lah. Kulit kan dia nggak bisa memproduksi mukus. Kalau ada basah-basah itu kan dari kelenjar keringat. Kan gitu kalau di kulit. Tapi sifat sel squamous ini sendiri dia nggak bisa memproduksi mukus. Sehingga kering tuh. Saluran nafasnya kering. Kering, udah kering ya, udah jelas nggak ada cilia juga ya. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang terpapar rokok dalam atau polutan dalam waktu yang lama. Kronis makanya. Kerusakannya kronis. Di awal-awal itu nggak kerasa. Tanya aja nanti sama yang sudah merokok lama. Pasti sering tuh tenggorokannya kerasa kering. Gampang kering. Gampang batuk. Ya, itu jeleknya. Dan ya sudah, kehilangan kehilangan lagi ininya dia, pertahanannya. Efeknya apa? Ketika ada sesuatu yang berbahaya yang masuk ke sistem respirasi, maka yang terserang bukan bukan eh, apa namanya, tidak tidak ke salurannya, tapi langsung dia ke dalam, ke paru-paru. Gampang rusak jadinya paru-parunya dibanding pada orang-orang yang epitelnya masih utuh di respirasi atas, tengah maupun dalam. Gitu. Ini pentingnya nih. Ini makanya agak lama menjelaskan di sini. Karena ini juga nanti, karena kalian nanti sebagai dokter, ini pemahaman seperti ini perlu untuk kalian ketahui untuk nanti bisa memberikan edukasi yang baik kepada teman-teman maupun masyarakat yang merokok, untuk bisa memahamkan mereka tentang bahayanya merokok tersebut, atau pada orang-orang atau masyarakat yang hidup di daerah industri yang berpolusi tinggi. Itu juga bisa nih dijelaskan dengan pemahaman kalian tentang sel epitel ini. Itu ya. Nah, kalau sudah berubah tadi, tambahan sedikit, maka sel tersebut tidak akan bisa balik lagi ke bentuk sebelumnya, walaupun dia sudah berhenti merokok. Walaupun dia sudah berhenti terpapar oleh polutan. Tetap tuh bentuknya tetap squamous, nggak bisa berubah menjadi kuboid, apalagi jadi silindris. Kalau sudah kayak gitu udah, nyeselnya biasa di belakang ya. Penyesalan selalu datang di belakang. Oke, ini ya gambarannya kalau yang sampai ke paru-paru. Normal euronya seperti ini. Ini beda lagi sama yang materi tadi ya, tentang epitel. Ini gambaran pada bronkitis kronis. Kalau dia di bronkus itu tadinya biasanya bersih-bersih aja karena sudah tersaring di depan, ya, tersaring di nasal, tersaring di epitel itu, maka bronkusnya biasanya bersih. Ini normalnya nih. Bronkusnya bersih.
ada apa namanya, produksi mukusnya ringan, cuma cukup untuk membasahi dan menjebak sedikit apa-apa yang mungkin sempat ter apa namanya, terlewatkan dari atas masuk ke sini, gampang lah. Terus masih ada cilianya, digerakkan keluar. Nah, ketika dia terpapar dalam waktu lama oleh polutan-polutan, karena di atas sudah rusak duluan, maka banyak terpapar masuk sini. Apalagi asap ya, asap rokok tuh. Ini gampang banget sampai ke bronkus. Maka salah satu pertahanannya dia akan memperbanyak jumlah sel goblet. Gambarannya di sini di double ya. Padahal sebenarnya nggak cuma jadi double, bisa jadi triple atau quadruple. Ada empat, empat jumlahnya lebih banyak. Intinya itu ya, jumlah sel gobletnya lebih banyak. Sel goblet ini adalah sel yang khusus memproduksi mukus, ya mukus. Terus tuh. Terus karena paparan toksin itu juga rambut-rambut, kok rambut sih, silia. Silia-silia dari sel kolumner ini banyak yang rusak. Nah, ini nih, damage silia. Sehingga apa? Kalau di sini rusak nih rambutnya, misalnya gerakannya dari sini ke sana, maka atau dari sini ke sana, ya sama aja lah. Ketika ada mukos yang di sini, entah ada polutannya atau tidak, akan digerakin nih dari sini ke sana misalnya. Seret. Nah, di sini berhenti. Ya udah, akhirnya ketumpuk di sini nih mukosnya, mukus dengan apa namanya, partikel-partikel yang terjebak di situ. Nggak bisa lanjut ke sana karena nih nggak ada silianya. Sudah akhirnya apa? Orang itu kan merasa, aduh kok banyak ini ya, banyak dahaknya. Nah, ini gambarnya seperti ini nih. Tadinya tipis, ini jadi banyak dahaknya. Di samping juga ada penebalan otot. Kenapa? Karena dipaksa untuk apa namanya, melakukan pertahanan. Gini, biasanya kalau udah kayak gini kerasa tuh refleks batuknya. Nah, tuh. Dia kan berusaha untuk mengeluarkan. Karena apa? Terjebak. Tidak bisa mengalir secara alami. Mukosnya tidak bisa mengalir secara alami, tertahan di area yang silianya terdampak, rusak ya. Gitu. Ini gambaran untuk yang orang yang mengalami kronis bronkitis. Ya banyak nih perokok-perokok kayak gini, bronkitis kronis. Semakin parah dia akan semakin menebal karena semakin banyak epitel, semakin banyak silia-silia yang hilang. Oke, ini gambarannya. Dan akhirnya produk mukus yang terjebak tuh semakin banyak. Ini kayak gini. Ini mukus-mukus yang terjebak nih, yang nggak bisa jalan karena silianya udah hilang. Lama-lama rapet tuh. Nah, akhirnya nafasnya jadi susah. Nah, kalau sudah parah namanya cystic fibrosis. Sudah ada jaringan ikat fibros di sini. Untuk yang penyakitnya nanti aja ya di blok patologi. Nah, ini untuk yang slide ini untuk gambaran aja bahwa efek dari ini bronkitis kronis bisa sampai ke uh, tingkat paling parahnya sampai ke cystic fibrosis. Ini kecil banget nih tuh. Aliran udaranya jadi terbatas. Tadinya di sini dengan tidal volume kita 500 ml itu sekali nafas, ini jadi berkurang, bahkan bisa cuma 10%-nya. Efeknya apa? Orangnya perlu bernafas 10 kali lipat. Misalnya ini jadi benar jadi 10% ya. Maka orang tersebut harus bernafas 10 kali lipat, 10 kali untuk mencapai satu tidal volume yang serupa dengan orang yang sehat. Gambarannya kamu bisa lihat di klinis, nafasnya pendek dan cepat. Gitu. Nafas pendek, cepat, dan berat karena kecil ini salurannya. Otot-otot nafasnya akan lebih menebal ya, ya untuk mengkompensasi kondisi ini. Nah, kalau sudah tahu fisiologinya, terus tahu patofisiologinya, maka kamu akan bisa mengenali itu dengan baik pasien-pasienmu. Loh, kok gini ya nafasnya ya? Ya, salah satu penyebabnya nafasnya eh, cepat, berat, itu kondisi yang seperti ini. Oke, ini ya epitelnya tadi sudah saya singgung. Epitelnya adalah epitel kolumnar yang tidak berlapis sebenarnya, tapi
secara histologi tampak berlapis-lapis. Jadi itu kita sebutnya serous stratified ya. Kayaknya Dokter Arif sudah menjelaskan di histologi yang awal-awal. Dan dia bersilia karena ada beberapa sel epitel silindris yang tidak bersilia. Tapi kita tidak bahas di sini. Nah, gerakan silianya itu apa namanya? Tadi untuk mengeluarkan mukus dari dalam keluar. Terus juga ada sel goblet. Nama lain sel goblet itu sel kalsiform yang sifat atau tugasnya berfungsi untuk mensekresi mukus. Oke, baik si epitel kolumnar ini maupun mukus ini dari sel goblet itu ada sifat apa namanya? Kok ada sifat? Ada partikel atau ada molekul yang berupa peptida antimikrobial, yaitu dua defensin sama katelisidin. Ini detail biokimiawinya tidak saya jelaskan di sini karena bukan terlalu dalam kalau kita bahas untuk di imunitas. Terus ada juga lisozim, nah ini yang penting. Lisozim ini adalah enzim ya. Nama nama kimianya muramidase, nama enzimnya. Ini merupakan enzim hidrolitik. Dia berfungsi untuk memecah hidrogennya. Sehingga kalau ada bakteri atau virus itu lebih mudah untuk dipecah, akhirnya mudah mati. Gitu. Nah, si epitel kolumnar ini dia punya toll-like reseptor TLR ya. Toll-like reseptor sama patogen reseptor PRR. Nah, struktur inilah yang mengenali ketika ada patogen asing yang masuk ke saluran nafas dan dari sini akan terfasilitasi untuk mengaktifkan sistem imun baik yang innate yang lebih jauh lagi, yang lebih kuat, manggil makrofag kah atau apa. Atau ketika sudah parah, maka akan lebih banyak limfosit-limfosit yang datang. Gitu. Oke. Ya. Ini gambarannya kalau di skematik ya, yang kiri. Kalau yang histologisnya, ini saya yakin Dokter Arif sudah menampilkan ini. Ini lihat ya, kayaknya tertumpuk, bertumpuk-tumpuk. Padahal ini adalah satu sel yang nongol keluar, satu sel nongol keluar. Gini, bukan benar-benar berlapis-lapis. Sifatnya pseudo stratified. Ini susunan histologisnya tidak saya singgung, cuma untuk menunjukkan aja ini loh, pseudo stratified bersilia dan bentuknya silindris. Secara skematik maupun secara histologis. Gambarnya ini pakai pengecatan HE. Nah, ini gambaran skematiknya juga untuk gerakan. Misalnya ini ada mukusnya nih ya. Duh, kok agak blur gambarnya ya. Ini ada lapisan mukusnya. Di sini ada partikel-partikelnya yang terjebak di dalam mukus. Nah, ini digerakkan oleh silia. Seret, lama-lama keluar. Gitu ya. Sama lah kayak kayak kalau kalian pernah lihat konser ya di panggung, terus ada penyanyinya atau vokalisnya menjatuhkan diri ke penonton, penontonnya sudah sigap untuk nangkep, itu nanti dialirkan tuh penyanyinya, seret, pakai tangan-tangan penonton itu. Nah, tangan penonton itu adalah silianya. Ini apa ya? Oh, video. Ini produksi mukus oleh sel goblet. Respiratory airway begins at the nose and mouth, continues through. Kok stop? Tadi videonya ini nggak? Suaranya keluar nggak? Keluar, dokter. Keluar ya, Keluar, oke. dokter. Nanti ditonton sendiri aja ya. Oh, bisa lagi. Apa kepotong ya? Respiratory airway begins at the nose and mouth, continues through. Oh iya kan, kepotong videonya. Yowes, nanti silakan dibuka sendiri di filenya. Itu tadi untuk apa namanya produksi mukus aja. Tadi tentang sel goblet sama pergerakan mukus. Oke, yang kedua, sel epitel yang kedua adalah sel Clara. Sel Clara ini dia lebih advance karena sebenarnya dia adalah sel eksokrin, bukan lagi sekedar sel epitel yang memproduksi mukus. Enggak, dia eksokrin bronchiolar.
dia mulai muncul di pertengahan, di bronkus sampai ke bronchiolus. Oke. Bentuknya dome shape, bukan seperti goblet tadi. Goblet kan memanjang ya. Kalau ini bentuknya dome shape. Dan bukan dan dia punya mikrofili. Kalau tadi sel goblet nggak ada silianya, nggak ada mikrofilinya, botak gitu aja ya. Kalau ini dia ada mikrofilinya. Kalau di tikus mulai ada banyak mulai dari trakea, tapi beda sama manusia. Kalau manusia di trakea nggak punya, dia mulai di pertengahan. Jadi bronchiolus terminalis paling banyak memang. Belum, tapi tidak ada di alveolus karena alveolus sudah punya sel sendiri. Gambarannya ini, aduh ini kurang jelas nih. Ini kan sel bersilia ya. Gambar berikutnya ada, nah ini dia nih. Bentuknya dome shape kayak gini nih. Nih bentuknya dome shape. Tidak ada silianya, cuma mikrofili. Cuman ini agak masih belum jelas juga. Mikrofilinya nggak kelihatan. Sebentar. Oh, kok nggak ada? Ini dia nih. Bukan nih. Sorry, saya belum ngopi gambar ada mikrofilinya kayaknya. Ini loh mikrofilinya, nggak jelas. Yes, itulah. Jadi khasnya dia bentuknya dome shape. Bentuknya dome shape, ada mikrofilinya, dan sama dia juga mensekresi. Dia bisa memproduksi sekret-sekret yang sifat selnya sendiri adalah sel eksokrin. Ini bedanya. Kalau tadi dia mukus, nah ini dia produksinya surfaktan, mirip sama di alveoli ya. Jadi surfaktan-surfaktan yang ada di saluran nafas, dalam hal ini di paru maksudnya, itu produksinya adalah sel klara ini. Bukan cuma dia sebenarnya ya, tapi ini juga cukup banyak diproduksi sama sel klara. Memproduksi surfaktan, terutama adalah surfaktan A, B, sama D, dan selain surfaktan juga ada protein spesifik lain, CCSP. Nah, keduanya ini punya fungsi fisiologis, juga punya fungsi imunologis. Yang fungsi fisiologisnya itu membentuk RW epithelial lining fluid. Salah satunya untuk yang surfaktan yang kita mungkin sudah pernah dengar untuk mencegah paru untuk biar tidak kolaps ya. Kalau parunya itu kehilangan surfaktan, maka parunya gampang kolaps. Seperti halnya pada bayi-bayi yang lahir prematur. Semakin prematur, semakin sedikit surfaktan di paru-parunya. Sehingga resiko untuk bayi tersebut mati setelah lahir itu sangat tinggi. Karena kekurangan surfaktan. Paru-parunya nggak bisa ngembang dengan baik. Bisa ngembang ketika dia ekspirasi, parunya mengecil, tapi nempel. Jadi nggak bisa dikembangkan lagi. Inspirasinya rada sulit. Sel Clara ini sifatnya progenitor sel bagi sel-sel yang related sama secretory epithelial cell. Sifat dari surfaktan dan protein spesifik ini sifatnya adalah symbiotic compound. Ya, karena dia adalah enzim ya, eksokrin untuk enzim, punya berperan untuk mengoksigenase sitokrom dependent P450. Nanti detailnya tentang P450 ada di materi yang lain. Itu yang uniknya sel Clara karena dia bisa memproduksi surfaktan. Surfaktan ini nanti di belakang ada tambahan lagi untuk di slide terakhir terkait fungsi fisiologis sama imunologisnya. Nah, kalau yang di alveolus tadi sudah disinggung ada epithelial yang tipe 2 ya. Type 2 alveolar cell. Dia sel epitel yang khusus ada di alveolus, menutupi sebagian permukaan alveolus, sama kayak sel Clara, dia juga memproduksi surfaktan. Dan inilah yang mencegah alveolus untuk tidak kolaps. Karena dengan adanya surfaktan itu, ini fisiologis ya, adanya surfaktan itu untuk mengurangi tegangan permukaan alveolus sehingga tidak mudah saling menempel. Karena kalau ada tegangan permukaan, alveolus kan kamu gambar alveolus mana nih alveolus? Alveolus kalau dia tegangan permukaannya tinggi, ini ketika dia
ekspirasi, dia akan gampang nempel, slup. Akhirnya udaranya nggak bisa keluar. Ketika sudah nempel mau dibuka juga rada susah, harus nafas dalam-dalam. Ya, mencegah alveolus untuk kolaps. Ini yang type 1-nya, ini yang type 2-nya. Bentar. Ya, ini yang type 2-nya. Dia yang memproduksi surfaktan. Type 1-nya ini nih. Epitelial yang di alveolus bentuknya seperti ini. Ini epitel alveolus. Ya, tipis. Karena memang fungsi utamanya adalah untuk menampung udara, oksigen terutama. Dan karena tipisnya itu sehingga mudah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, untuk mencegah kolapsnya biasanya ada sel clara itu type 2 alveolar cell di tiap-tiap alveolus, di tiap bola alveolus. Gitu. Dan kebetulan di histologinya ini ada makrofagnya ya di sini. Dan memang selalu gitu, selalu ada makrofag yang standby. Ini kalau gambaran skematik seperti ini, ya butuh memang dinding tipis di alveolus biar terjadi pertukaran O2 sama CO2. Sel claranya warna hijau. Sel clara lagi. Type 2 epithelial cell yang ada di alveolus. Ya, bentuknya seperti ini. Mirip-mirip sama sel clara memang. Dia punya mikrofili, bentuknya dome shape. Nah, jadi barrier pertama tadi itu yang tadi saya bilang di awal. Inilah yang pemeran utamanya dari sistem imun di respirasi. Ya, karena memang dengan pertahanan yang berlapis-lapis itu dan banyak jenis, bahkan dengan konsumsi harian 10 partikel per hari di orang itu hampir nggak menyebabkan ada kelainan di sistem respirasi. Bayangkan kalau misalnya di mata aja terpapar 10 partikel per hari, itu udah rusak tuh matanya. Itu karena pertahanan di mata kan lain lagi. Dia cuman ada korneanya, apalagi korneanya di paling depan ya. Dia cuman kedap-kedip doang. Kalau nih paparannya terpapar seperti itu, wah sudah gampang rusak. Tapi kita nggak ngomongin mata, kita ke respirasi yang imunitas di respirasi. Terus tadi yang imunitas innate ya, yang barrier pertama, yang memang utama. Nah, di samping itu tetap seperti yang lain juga, sistem imun yang lain dia punya fagosit, punya makrofag, punya PMN, dan mekanismenya mirip-mirip sama yang lain. Kalau PMN ada neutrofil, basofil, ya. Itu kalau untuk neutrofil, sorry, dia kayak satpam ya. Dia disirkulasikan, terus ketika diam di situ nanti ada shift-shiftannya. Nah, shiftannya ini ada tiap 8 jam diganti. Gitu. Tiap 8 jam diganti, terus setelah 3 sampai 4 hari dia akan keluar dari lokasi untuk dihancurkan. Oke. Ketika di sistem respirasi itu butuh misalnya ada apa ya? Lagi banyak debu, maka neutrofilnya akan banyak diundang. Nah, yang mengundang atau yang merekrut dari vaskular itu untuk masuk ke area respirasi itu harus ada molekul adesinya, iselektin sama ICAM. ICAM 1 ya. Immunoglobulin structure intracellular adhesion molekul 1. Nah, ini ICAM di sini. Ketika ada ICAM di di endotel saluran nafas, maka kalau ada neutrofil yang lewat, neutrofil akan nempel ke sana. Otomatis tuh. Di mana ada ICAM, di situ neutrofil akan berhenti. Nah, ketika dia berhenti di situ terikat, udah deh, dia masuk. Untuk mekanisme masuknya neutrofil sudah pernah dikuliahkan ya. Gitu, masuk ke jaringan sistem respirasi. Macam-macam nih, bisa karena memang di situ ada inflamasi akibat ada partikel debu yang masuk terlalu banyak, atau mungkin ada infeksi juga bisa. Neutrofilnya akan banyak diundang. Neutrofil makrofag caranya sama. Untuk yang basofil sama selmas ini yang unik karena paling berperan di pasien-pasien asma. Mungkin ada teman-teman di sini yang
penderita asma inilah yang berperan. Peran pada reaksi alergi, anafilaktik, sama inflamasi. Ekspresinya lewat Fc reseptor, Fc fraction immunoglobulin E. Memang untuk yang basophil sel mass ini banyak kaitannya sama immunoglobulin E ya. Karena ini immunoglobulin E yang banyak aktif atau berperan di reaksi alergi. Fc fraction R1, reseptor 1. Nah, ini ketika dia teraktivasi, maka dia akan mendegranulasi sel dan melepaskan tryptase, enzim tryptase sama histamine-like mediator. Ya, mediator yang bentuknya atau sifatnya juga sama seperti histamin. Kita sudah tahu histamin itu perannya pada reaksi-reaksi inflamasi, terutama reaksi alergi. Ya, kalau berdasarkan tempatnya, karena dia ada di mukosal, sel massnya ini dikasih nama lain MMCS, mukosal mast cell. Nanti ada mast cell yang di tempat lain yang bukan di mukosal, namanya lain lagi. Ini salah satunya adalah connective tissue mast cell. Tapi sama, muscle juga, cuman berdasarkan lokasi aja. Ini mukosal, yang connective tissue, yang di saluran cerna nanti ada lain lagi mast cell-nya namanya. Tapi secara struktur dan fungsi nggak ada beda. Oke. Kalau dia ada, yang tadi saya bilang, pada pasien-pasien asma ini punya banyak nih, basophil sama terutama sel mas. Peningkatan bronchial mast cell akan kamu temukan pada pasien-pasien asma, gitu. Karena memang sifatnya seperti itu, gampang terpicu oleh alergen. Ketika kena alergen pada orang asma dibandingkan dengan orang yang non asma, paling yang non asma cuman batuk-batuk terus sudah selesai. Tapi kalau pasien asma kena alergen, batuk-batuk tapi habis itu dia reaksi inflamasinya berlebihan, sehingga menyebabkan bronkokonstriksi. Akhirnya nafasnya menjadi sulit, menjadi sesak. Itu ya. Ya karena banyak karena masalnya ada lebih banyak pada pasien asma tersebut sehingga reaksinya lebih berlebihan dibanding orang yang sehat. Kalau eosinofil sama ya reaksinya mirip-mirip sama alergi juga, cuma lebih spesifik eosinofil itu untuk adanya infeksi parasit. Ya, karena dia punya kemampuan untuk mensekresi toksin. Toksin ini yang dia berusaha untuk menghancurkan apa sih namanya? Kulit atau dinding dari parasit tersebut. Ini mungkin mekanismenya sudah sempat disinggung di infeksi parasit pada saluran cerna, karena memang paling banyak di sana ya. Ada histaminase, enzim, sama arul sulfatase. Semua enzim-enzim yang disekresi oleh eosinofil ini fungsinya untuk menghancurkan kulit dari parasit. Nah, ini mana ya? Ini kayaknya bukan ya. Saya kalau nggak salah punya yang kayak gini tapi video. Jadi ini misalnya ada cacing. Ini ada eosinofilnya nih. Maka berusaha untuk dilubang-lubangin tuh dinding dari cacingnya ini atau parasitnya ini. Sehingga karena dindingnya berlubang-lubang dia lebih mudah mati. Begitu, ini eosinofil nih. Lihat tuh, dia produksinya andalannya adalah sekresi enzim-enzim tadi untuk melukai dinding kulit ya. Ini Fc reseptornya. Gambar skematiknya seperti ini. Dia banyak granul-granul enzimatik. Oke, tadi yang polimorfonuklear. Ini yang morfonuklearnya. Udah lama ya, 1 jam. Baik, saya agak percepat. Yang morfonuklear ada monosit sama makrofag, mirip-mirip sama di tempat yang lain. Monositnya mirip kerjanya sama neutrofil, baik secara fisiologis maupun secara biologis. Tapi bedanya sama neutrofil, karena dia ukurannya lebih besar, namanya juga makro ya, makrofag. Dia bisa dia bisa memakan partikel yang lebih besar. Jadi ketika ada neutrofil ngelihat, oh ini aku nggak bisa makan nih, kegedean. Maka yang diundang datang adalah yang makrofag. Udah, makrofag ini tugasmu untuk makan dia. Maka yang makan adalah makrofag. Kerjanya sama sih antara neutrofil sama makrofag.
Tapi karena dia besar, mobilitasnya lebih lambat. Sehingga untuk reaksi-reaksi yang awal, yang paling cepat datangnya neutrofil, gitu. Oke, neutrofil akan fagositosis, makrofag juga melakukan fagositosis. Ya, memfagositosis dan mendegradasi. Dengan didegradasi itu partikel-partikelnya, maka antigen yang sifatnya imunologik ya, yang bisa membangkitkan sistem imun, maka makrofag sebagai APC ini, antigen presenting cell, dia akan mempresentasikan antigen-antigen penting tadi. Kemana? Ke yang adaptif. Kapan? Ketika sistem imun innate tidak berhasil mengeliminasi ancaman-ancaman tadi, gitu. Walaupun sebenarnya peran APC ini sudah dari awal ya. Ketika satu buah makrofag sudah berhasil memfagositosis patogen, maka itu akan langsung tersampaikan ke sistem imun adaptif. Cuma karena pesannya cuma 1, 2, itu biasanya reaksinya nggak kuat. Ketika banyak APC yang mempresentasikan antigen tersebut, maka aktivitas sistem imun adaptif akan lebih kuat lagi. Semakin kuat, maka akan semakin kelihatan tuh aktivitas adaptifnya. Gitu. Jadi jangan salah lagi ya. Kemarin masih sempat ada yang keliru soalnya. Oh, sistem imun adaptif teraktivasi setelah aktivitas sistem imun innate. Jadi kayak di kotak-kotak itu sebenarnya enggak. Cuman memang di awal-awal dominasi innate. Cuman dalam dominasi innate itu tetap sistem imun adaptif sudah teraktivasi juga, cuman sedikit. Semakin lama semakin banyak yang teraktivasi adaptifnya, maka semakin dominan lah aktivitas sistem imun adaptif tersebut. Oke, itu ya, jangan salah lagi ya. Oke, selain selain memfagositosis, dia juga bisa memproduksi ROS. ROS ini bisa diproduksi di dalam, bisa juga dikeluarkan. Jadi ketika sudah termakan, salah satu cara mendegradasinya selain enzimatik, dia juga ada ROS-nya ini. Nah, antigen itu akan dipresentasikan ke sel T, dalam hal ini adalah sel T helper, limfosit ya, lewat MHC molekul kelas 2. Major histocompatibility complex type 2, bukan type 1. Plus monosit nanomakrofag ini juga bisa mensekresi mediator inflamasi yang tujuannya 2, mengundang lebih banyak makrofag dan monosit untuk datang ke lokasi, dan juga membantu aktivasi sel T helper. Ini pentingnya mediator inflamasi tersebut. Sehingga ketika ada makrofag yang tidak bisa memproduksi mediator inflamasi, biasanya karena mutasi ya, maka tetap sistem imunnya berhenti di innate. Karena aktivasi sel T helper butuh tuh mediator inflamasi tersebut. Aktivasinya jadi tidak kuat kalau tidak ada mediator inflamasi. Yang terakhir untuk yang fagosit, untuk yang innate immunity adalah NK cell. Ini NK cell banyak. Ini molekul permukaannya ya, CD56 positif, tapi dia tidak punya CD3. Ya, kalau sel T yang lain dia punya CD3. Ya, dia ada limfosit yang tipenya independen, makanya masuk ke innate. Punya granul azurofilik yang juga sama kayak neutrofil, sama eosinofil tadi. Fungsinya mirip sama eosinofil, dia bisa membentuk lubang. Lubang-lubang itu dibuat oleh porforin ini sama granzim. Misi utamanya untuk mengenali dan melisi sel-sel neoplastik dan sel normal yang di dalamnya ada virus. Oke, nah memang banyak dikenal nih di imunitas terhadap cancer immunity yang berperan itu NK cell. Maka beberapa peneliti itu fokus untuk menguatkan NK cell untuk melawan sel cancer. Gitu, karena memang di imunitas itu yang paling kuat untuk menyerang sel cancer itu cuma 2, sel CD8 sama NK cell. Gitu. Ketika CD8-nya kerja sendirian, NK cell-nya nggak diperkuat, maka biasanya
melawan kansernya itu lebih sulit. Ini ya, perbedaan molekul permukaan. Ini dia, udah kok hilang. CD56, CD56. Ya, ini penanda permukaan untuk sel T sama sel B. Nah, ini tadi sel fagosit. Sel dendritik tadi sudah sempat singgung kayaknya dah. Iya, makrofag, ini sel dendritik. Sama juga ya, dia kerjanya langsung memakan dan mempresentasikan antigen tersebut ke limfosit. Dalam hal ini adalah T helper. Unit yang keempat ini penting nggak penting, karena dia sebenarnya bukan mikroorganisme yang apa namanya, yang baik, tapi cukup membantu di situ dengan adanya mikroorganisme saprofitik ini. Ketika dia terlalu banyak, dia membuat kekacauan juga. Tapi kalau dia nggak ada, dia juga akan ketiadaannya dia juga akan memudahkan pertumbuhan bakteri patogen yang lain. Di nares atau di hidung ada Staphylococcus sama Corynebacteria. Kalau di faring beda lagi bakterinya, yaitu Streptococcus. Ada Neisseria SP sama bakteri gram negatif Coccus maupun yang batang. Ini ya, ini khasnya si sistem respirasi. Bakteri gramnya adalah gram negatif. Beda sama yang di sistem pencernaan, bakteri gram yang banyak di sana adalah bakteri gram positif. Maka antibiotik-antibiotik yang memang mau dipakai ke sistem pernafasan, maka lebih bagus kalau reaksinya kuat ke bakteri gram negatif. Antibiotik apa aja? Itu nanti kayaknya ada kuliahnya lagi deh. Tapi nanti di blok patologis ya. Untuk yang humoralnya, ya tadi mukus antibakteri, antiviral, yang fungsinya untuk membantu mengenali patogen-patogen asing. Ada komplemen muramidase, interferon, peptid antimikrobial yang tadi diproduksi oleh epithelial cell, sama lactoferrin. Ada juga lipoprotein binding protein dan kolektin. Kolektin ini unik ya, karena dia merupakan mukoid, bukan mukoid, cairan yang berisi kolagen sama lektin. Nah, contohnya ada di surfaktan protein A sama surfaktan protein D. Ini dua surfaktan yang beda aktivitas ya. Kalau yang surfaktan protein A ini yang berperan pada sistem imun. SPA ini dia bisa atau punya kemampuan untuk mengikat LPS ya. Nah, makanya ini namanya LPS binding protein. Dia mengikat LPS dan dengan terikatnya dia ke LPS itu dia akan menginduksi fagositosis fagositosis bakteri gram negatif oleh makrofag alveolar. Kalau bakteri gram negatif ini tidak terikat sama surfaktan protein A, maka bakterinya itu lebih lincah sehingga lebih sulit untuk dikejar sama makrofag. Jadi sifatnya ini untuk membantu ya. Membantu memudahkan proses fagositosis bakteri dalam hal ini bakteri gram negatif oleh makrofag sehingga lebih mudah dimakan oleh makrofag. Beda sama surfaktan protein D, dia sama-sama kolektin juga. Tapi kalau di surfaktan protein D ini yang tipe D, dia sifatnya ke fisiologis bukan ke imunologis, yaitu dalam hal mencegah alveolus kolaps. Oke, lebih ke pencegahan kolapsnya alveolus. Tidak menginduksi fagositosis, tapi berperan untuk melembabkan jalan nafas dan mengurangi tegangan permukaan alveolus. Oke, tadi sudah sempat saya jelaskan. Dengan berkurangnya tegangan permukaan alveolus, maka alveolus tersebut tidak mudah untuk kolaps. Oke. Sebentar. Ini gambarannya ya. Ini penjelasan saya di 2 slide sebelumnya. Ini lebih enak kalau dibaca pakai gambar ini. Ini lihat ya. Ini toll-like reseptor. Dia punya ujungnya adalah PRR,
reseptor untuk PAM. Sedangkan PAM itu ada di PAMP maksudnya, PAMP. Dia adalah molekul yang banyak ditemukan di patogen. Oke. Nah, si SPA, terutama SPA ya, gimana dia bisa menetralisir patogen? Berperan pada viral neutralization dan pembersihan mikroba. SPA itu akan ada banyak melapisi alveolus. Ketika ada patogen yang masuk ke sana, berhasil masuk ke sampai ke alveolus, maka PRR yang ada di tolak reseptor ini akan mengikat PAMP yang ada di patogen. SP berkaitan dengan PAMP pada permukaan berbagai patogen. Memang PAMP ini patogen associated molecular pattern ini ya namanya juga patogen associated ya. Dia molekul yang ada di permukaan patogen. Dan inilah yang dikenali oleh PRR, pattern recognition receptor. Gambarnya seperti ini. Ketika PRR ini terikat oleh PAMP, mengikat PAMP, maka dia akan mengirim informasi ke dalam. Ada yang mengirimkan informasi bahwa ada patogen datang. Dari sana akan teraktivasilah berbagai jalur, baik jalur produksi sitokin inflamatorik, aktivasi lebih banyak lagi innate immunity, dan akhirnya juga membantu aktivasi dari adaptive immunity. Ya, untuk yang PRR ini, ya PRR ada yang soluble, ada yang terbenam di membran, ada juga yang di intraseluler. Nah, dengan berbagai macam proteinnya ini kita lebih dalam ya ke biologi molekulernya. Kalau yang soluble itu dia ada manan banding leptin, ada CRP. Ini nanti di klinik banyak dipakai nih CRP, C-reactive protein. Ketika banyak PRR yang sifatnya ketika banyak CRP dari PRR ini menandakan sedang terjadi aktivitas inflamatorik yang besar-besaran. Maka biasanya walaupun tampak klinisnya nggak kelihatan ya, itu ketika dicek, kok CRP-nya tinggi sekali. Wah, berarti ini sedang ada terjadi masalah yang secara klinis tidak kelihatan. Semakin banyak CRP-nya, maka semakin besar juga proses inflamasinya dan akhirnya akan kelihatan secara klinis. Tapi kalau di awal-awal bisa tuh kita deteksi dengan peningkatan CRP. Makanya ini sensitif banget ini, CRP ini. Dan lain-lain ada LPS binding protein tadi sudah sempat disebut, ada serum amyloid protein yang mana keempatnya ini adalah ada di permukaan, ada di sini di luar dari membran. Oke, kalau yang ada terikat di dalam membran itu yang CD14, makrofag manus reseptor sama yang Marco. Kalau yang di dalam di intraseluler itu adalah proteinnya adalah protein PKR sama DSRNA activated protein kinase. Ya, itu semua ada di satu struktur utuh toll-like reseptor namanya. Namanya protein transmembran karena dia ada di dalam sel, di membran sama nongol keluar ke permukaan yang luarnya membran soluble ya. Ya, dia ada protein transmembran yang ada 3 domain, yang ada di ekstraseluler, di membran, sama yang di intraseluler. Nah, manusia itu punya sampai saat ini ya, yang teridentifikasi ada 11 macam toll-like reseptor. Yang masing-masing toll-like reseptor itu akan berikatan secara spesifik dengan patogen tertentu. PAMP spesifik di patogen tersebut. Ini gambaran skematiknya, intraseluler, membran, sama ekstraseluler. Ini yang soluble, membran, ini yang intrasel. Strukturnya seperti ini. Ya, ini oh ya, ini terlalu detail untuk yang dijelaskan di sini. Cuman untuk gambaran aja bahwa ini dari membran, gambarnya nggak benar-benar ini dia, nggak seperti ini. Tapi secara struktural lebih ke arah ini ya.
Ini sudah dia diam di situ. Cuman ketika dia teraktivasi, ini ya, berkaitan sama PAMP di sini, maka strukturnya akan berubah dan akan mengaktifkan sistem imun. Oke. Ini ada detail-detailnya, ini dia. Jadi ada TLR 1 sampai 11 yang perlu saya garis bawahi karena kita ngomong tentang, dan ini nggak cuma ada di sistem imun ya, sistem respirasi ya, ada di banyak sistem. Dalam hal ini ketika kita ngomongin sistem respirasi, maka kita bisa fokus ke TLR yang berperan untuk mengenali gram negatif. Nah, sehingga yang paling berperan di sistem imun respirasi ini adalah yang TLR4 karena dia bisa mengenali LPS pada bakteri gram negatif, sama TLR5 sama juga, tapi bakteri gram negatif yang punya flagella. Karena yang tugasnya TLR5 adalah nangkep kok nangkep sih, mengenali PAMP pada flagella. Gitu. Dua itu tadi yang berperan pada paling berperan pada sistem imun, sistem respirasi. Yang lainnya ya kalau memang ada, cuman nggak khas di sistem respirasi. Sedikit keluar, ini yang berperan pada sistem pencernaan TLR1, 2, sama 6. Karena dia memang banyak bakteri gram positif di sana. Oke, yang kebalik ya. Ini yang respirasi, ini yang banyak di pencernaan, digestif. Oke, nah TLR ini juga yang diketemukan ternyata selain banyak eosinofil, basophil, selmas, ternyata di pasien-pasien yang asma ini juga yang memperberat kondisi asma, yaitu banyaknya ekspresi dari toll-like reseptor. Dan inilah yang sekarang menjadi target lain untuk terapi pasien-pasien asma, yaitu gimana caranya toll-like reseptor ini dikurangin ekspresinya. Kenapa? Tingkat keparahan pasien asma itu erat kaitannya sama overekspresi dari toll-like reseptor. Semakin tinggi overekspresinya, maka semakin berat reaksi asma pasien tersebut. Nah, ini yang bilang terutama TL4 ya. Antibody blockade juga menemukan bahwa adanya kontrol dari neutrofil sama makrofag sama kontrol TLR4 ini juga akan membantu untuk mengontrol reaksi dari asma pasien. Ketika pasien terpapar sama patogen, reaksinya nggak akan berat kalau TLR-nya, terutama TLR4, itu sudah dikurangin sebelumnya. Ini saya lupa update-nya. Sampai sekarang sudah sejauh mana keberhasilan pengurangan ekspresi dari TLR4 ini. Nanti bisa dicari update-nya dari jurnal-jurnal yang ada. Oke. Ini yang secara umum, toll-like reseptor yang mengaktifkan sistem imun bukan terkait sama asma, yaitu lewat MIF, macrophage migration inhibitory factor. Oke. Ini tadi sudah apa diulangi lagi. Jadi toll-like reseptor kerjanya dengan mengikat PAMP. Ini gambaran skematik untuk biomediknya. Tidak perlu sampai sejauh ini. Ini nanti kalau kamu mau mengembangkan treatment-treatment yang terkait sama toll receptor, perlu untuk tahu pathway-nya dulu. Pathway-nya lewat mana, maka itu yang diserang. Cuma untuk yang sekarang cukup tahu bahwa iya ada peran dari toll receptor terhadap asma maupun pengenalan patogen. Oke, untuk yang INET ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Waktu saya tinggal 10 menit ya. Oke, untuk yang adaptif seperti yang saya bilang tadi, bahwa intinya sama aja sih. Untuk yang adaptif di sistem manapun, nggak jauh beda. Cuma mungkin karena tadi kita sempat singgung asma ya,
dan ada imunoglobulin E, maka inilah yang paling berperan pada sistem imun adaptif di pasien-pasien asma. Yaitu sel limfosit B, bukan sel limfosit T. Tapi karena limfosit B ini erat kaitannya sama T helper, maka mau nggak mau nyambung juga sama T helpernya. Tapi CD4 ya, bukan CD8 jadinya yang berperan di limfosit pada pasien asma. Itu penjelasan lainnya sama aja. Karena dia sifatnya spesifik, maka dia well organized. Dia apa namanya, baru bisa menyerang ke patogen atau materi lain yang sudah dikenalkan sebelumnya oleh APC, baik makrofag maupun fagosit. Kalau yang di sistem respirasi, ini cuma penamaan berdasarkan lokasi aja ya, sama seperti tadi. Lymphoid tissue yang ada di nasal, namanya nasal associated lymphoid tissue, sama yang ada di bronkus. Jadi berdasarkan tempat ada 2. Tapi sama aja, dia jaringan limfoid juga, strukturnya sama, komponennya sama, cuma yang membedakan adalah apa namanya, lokasi aja. Saya juga kurang paham kenapa harus dibedakan berdasarkan lokasi seperti ini. Padahal secara struktur dan fungsi sama. Oke, ini mekanisme spesifiknya untuk pengenalan antigen atau patogen oleh sistem imun innate dan akhirnya dikenalkan ke sistem imun adaptif di lymphoid tissue seperti ini. Dengan peran-peran dari sitokin proinflamatorik baik IL-2, IL-12, IL-4, IL-1, IL-10 juga berperan. Begitu. Ini sudah terjadi aktivasi, maka dikeluarkanlah sel T helper yang lain sama sel T CD8 yang sudah teraktivasi. Kalau dia sifatnya lebih ke kebutuhan humoral, maka yang lebih banyak dikembangkan adalah sel B dengan produksi imunoglobulin misalnya pada pasien asma tadi, maka akan dikeluarkan lebih banyak sel limfosit B yang sudah berubah menjadi sel plasma yang punya fungsi mengeluarkan imunoglobulin E. Ini uh, rujukan yang dulu saya pakai, saya belum masih menemukan abas yang terbaru 2023 ya. Belum dapat juga. Nanti tapi insya Allah belum ada perkembangan yang cukup signifikan pada penjelasan sistem imun yang di sistem respirasi. Imunitas yang di sistem respirasi masih belum ada update-nya lagi. Nanti mungkin kalau sudah saya dapat yang terbaru untuk abasnya bisa saya cross check lagi ya perkembangannya. Ya, itulah ilmu yang Allah kasih ke kita, mahasiswa kedokteran, dengan lebih banyak pemahaman tentang pertahanan di sistem respirasi kita. Dengan sudah tahu ini, kita lebih tahu, maka harusnya sih kita lebih bersyukur terkait sama ini di surat Ar-Rahman. Fabi'ayyi ala irobikuma tukadziban. Maka seharusnya lah kita sebagai orang-orang kesehatan, harusnya sih lebih banyak bersyukur ya. Lebih mudah untuk banyak bersyukur dengan nikmat Allah yang sudah Allah kasih ini. Yang orang awam mungkin nggak ngelihat, kita Allah kasih kesempatan untuk melihat ini lebih dalam lagi. Baik, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada yang mau didiskusikan?